Ibu punya kelebihan, bapak pasti punya kekurangan. Ibu punya kekurangan, bapak pasti punya kelebihan. Kenapa? Karena di dalam pernikahan ini bisa saling melengkapi. Yang namanya doa seorang istri ngelancarin urusan suami. Bib, tapi urusannya bagaimana? Kita istri ibadah, suami kagak, tetap harus taat. Taat, nggak ada namanya tunggu suami soleh baru kita istri taat. Enggak. Mau istri tukang maksiat, mau suami ahli maksiat, mau suami tukang main judi, mau suami setiap kelakuan yang nggak baik, tetap seorang istri wajib taat kepada seorang suami. Kenapa? Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat YouTube, kembali lagi di channel Titik Ilmu. Semoga kajian yang beliau sampaikan kali ini bisa kita fahami dan bisa bermanfaat bagi kita semua. Baiklah, untuk lebih jelasnya silakan simak videonya. Ayuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Tidak ada kata yang lebih pantas keluar dari lisan seorang pendosa seperti kita yang hadir di dalam majlis ini kecuali ungkapan syukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah atas anugerah rahmat serta hidayah. Allah telah memberikan kita di dalam kelunakan di dalam hati, ditiupkan kasih sayang Allah, diterangkan hati kita dengan rahmat Allah, sehingga Allah izinkan kita duduk bersama-sama, semua semata karena izin dan hidayah dari Allah. Tidak akan sempurna seseorang yang berkumpul di dalam majlis ini kalau mereka memiliki sesuatu yang dirasakan di dalam hatinya atas keinginan orang tersebut, melainkan Allah yang mengizinkan kita menggerakkan kaki kita menuju jalan majlis yang perlu dalam keridhaan Allah. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, di majlis mulia, di majlis terhormat ini ada perantaranya. Kita duduk di dalam majlis ini ada perantara. Perantaranya siapa? Perantaranya Adik Zeril. Karena beliau dikhitan, orang tuanya tasyakuran, kita dikumpulin meminta doa. Sahibul hajat ini meminta doa kepada Allah lewat lisan kita. Agar apa? Agar anak tersebut menjadi anak yang soleh, agar anak tersebut menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Kira-kira acara begini bagus apa enggak? Senang apa enggak? Kalau sesuatunya di dalam tersebut ada tanda syukur, kita membentuk tanda syukur ini kepada Allah, berarti kita telah menjalankan salah satu firman Allah, wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi. Berarti kita ini udah ngejalanin dengan izin Allah, atas izin Allah. Bersyukurlah kita kepada Allah. Orang yang bersyukur akan ditambah nikmat oleh Allah. Orang yang kufur, kata Allah, menyiapkan siksaan yang amat pedih. Berarti kita termasuk insya Allah yang sebentar lagi akan ditambahkan nikmat oleh Allah. Amin ya Rabbal. Bib, bentuk nikmat itu apa aja? Sehat, nikmat, betul? Sakit, nikmat. Betapa penting orang ini dikasih sakit biar tahu bahwasanya sehat itu mahal. Nikmat sehat itu. Sakit nikmatnya apa? Agar kita sadar bahwa Allah itu dapat merubah kondisi seseorang. Padahal Nabi udah bilang tuh di dalam haditsnya, di dalam hidup kita ternyata kita ini udah dikasih tahu tanda-tanda kematian. Sadar nggak sadar kita pernah ngejalaninnya. Tahu nggak? Udah tahu belum? Yang pertama demam, gering. Apa? Merindukan kasih sayang.
Kalau meriang kan kepanjangannya itu Orang yang namanya demam, tanda mati. Nah yang demam bentar lagi tuh. Yang kedua, gigi nggak utuh, copot. Oi, yang ngompong banyak, tanda mati. Yang ketiga, kulit ditarik, baliknya lama. Apa namanya? Kisut. Betul ya? Alias peot. Tanda lobat. Yang keempat, ini mau nggak mau saya harus sebutin. Mohon maaf, uban. Uban itu tanda mati. Kenapa? Saat orang tahu dia punya uban, berarti kematian udah tinggal dikit lagi. Jadi nggak pantas. Berbuat kemaksiatan udah nggak pantas. Orang yang namanya udah numbuh uban, nenek-nenek maaf, udah nggak pantas lagi pakai legging. Betul nggak? Bapak-bapak udah gas aki-aki. Pandang muda nggak pandang tuh. Yang umur 60 ada nggak? 3 tahun lagi. Lah Nabi bilang apa? Umatku umurnya tuh nggak jauh-jauh 60 sampai 7. 3 tahun lagi kan yang 60. Yang 63 ada. Tinggal dicabut si kringnya. Acara yang begini mengingatkan kita akan kematian. Senang silahkan, nggak ada yang ngelarang kita senang. Bahagia silahkan, nggak ada yang ngelarang. Tapi kalau kebahagiaan itu dipakai untuk beribadah, itu jauh lebih baik. Hari ini tergolong ibadah. Kenapa? Ada pembacaan maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada baca salawat, ada baca qasidah. Bagus abang. Ini adalah salah satu tanda syukur insya Allah yang diridhai oleh Allah. Alhamdulillah. Nah pantas tuh di dalam surat Ar-Rahman tuh satu ayat diulang puluhan kali. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukad. Nikmat yang mana yang kalian dustakan wahai hambaku? Semua Allah kasih buat kita. Kadang manusia ini nggak ada syukurnya, terutama awewe. Bu, ibu tidur. Bu, kedengean. Bu, syukur nggak? Apaan lu main syukur-syukur aja? Syukur nggak milik suami kayak bapak? Yalah lu mah syukurin. Syukur apa syukurin? Bukan, emang begitu modelnya. Bu, mau rumah tangga langgeng, imannya dibawa di rumah tangga. Jangan dikit-dikit duit. Bapak nyari duit kewajiban memang, tapi kalau dapatnya segitu ya terima, syukur, jangan banyak mintanya. Bu, kalau bapak minta dikasih. Bener pak? Minta apa emang lu? Dimasakin. Bu, dikasih duit nggak sama bapak? Dikasih. Jangan takut, ibu ngomong aja. Banyak apa dikit? Dikit. Tuh emang dasar nggak punya syukur. Padahal buat kita laki-laki pak itu sudah sekeras tenaga, peras keringat dapatnya segitu. Ya udah alhamdulillah. Tapi masih diukur sama perempuan mah dikit. Betul nggak pak? Saya tanya bapak, cari duit capek nggak pak? Dari pagi sampai malam capek nggak? Ketemu istri sampai di rumah minta duit, kesel nggak? Ya kagak berani jawabnya. Bu,
Bu, tanda syukur ini berhubung karena khitanan, saya bahas rumah tangga boleh nggak sebelum ke anak? Ini kemungkinan saya ngebahas anak jam 1:30. Setuju? Hah, sanggup? Yakin? Aing mantep. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, di dalam rumah tangga, kenapa di pernikahan itu harus yang didasari pernikahannya dengan iman? Kenapa? Maka dari itu iman ini mempatri pernikahan agar satu sama lain bersyukur kepada Allah. Ibu punya kelebihan, bapak pasti punya kekurangan. Ibu punya kekurangan, bapak pasti punya kelebihan. Kenapa? Karena di dalam pernikahan ini bisa saling melengkapi. Ibu disuruh nyari duit dari pagi sampai malam, gak bakal sanggup. Betul nggak? Bapak disuruh gendong anak 1 jam aja, sanggup nggak? Gak bakal. Mau badan sekeker apapun, gendong anak 5 menit, oper kanan, oper kiri, oper kanan, oper kiri. Udahannya balikin lagi ke istri. Perempuan dapat, Pak, maaf, jujur, saya ngebela perempuan. Saya wajib ngebela perempuan. Yang pertama, Pak, ibu ngandung 9 bulan anak, Pak. Kemana aja itu, Masya Allah, Pak, sakitnya bukan main, Pak. Pinggang pegel, tidur susah, sesek. Betul nggak, Bu? Belok kanan, nggak enak. Ke kiri, apalagi kalau tengkurap, kayak ayunan. Betul, Bu? Kalau bapak minta anak lagi boleh nggak, Bu? Tuh lihat perempuan begitu tuh, padahal tuh tugasnya seorang istri itu nampung. Iya aja, Neng, Aa hoyong baby, gas A. Itu jawaban yang benar. Istri sekarang kalau diajak ngomong begitu, Pak, Neng, Aa mau punya dedek bayi lagi boleh? Sono aja bunting sendiri. Itu jawaban istri sekarang mah begitu, Bu. Betul, Bu? Betul lagi, teboga otak. Banyak anak, banyak rezeki. Yang namanya seseorang itu, kenapa pernikahan wajib ada iman? Harus bersyukur kepada Allah. Saat dia bersyukur, rumah tangga aman. Ngedidik anak juga nikmat. Ini kalau saya ngebahas anak bener-bener nggak bakal nyampe deh kita dah. Ngebahas anak nggak selesai-selesai, Pak. Jujur. Padahal Allah memberikan satu kewajiban, Pak, bagi kita. Kaum muslimin, muslimat, laki-laki, perempuan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Tuh Allah sudah hati-hatiin. Wahai orang yang beriman, jaga keluarga kalian, jauhkan keluarga kalian dari siksa api neraka. Allah yang ngasih tahu. Kalau kita mah bodoh amat. Kenapa? Sholatnya nggak ditanya. Nah, udah sholat belum? Nah, udah ngaji belum? Gak pernah. Tugas bapak juga kewajiban. Nyuruh istri sholat wajib, Pak. Pak, maaf, urusan akhirat bapak nomor 1 dihadapi nama Allah. Istri itu fitnah, Pak, buat kita. Fitnah dunia, fitnah akhirat istri mah. Jujur. Kadang istri ngelihat laki orang seneng. Ya Allah, kayaknya sayang banget tuh sama istrinya. Tuh ntar kita dibena. Tuh lihat no. Si Cece punya anak, punya suami, sayang banget sama dia. Kalau ngasih duit sebulan 10 juta, aing mah. Perempuan sekarang begitu. Ingat, kebahagiaan orang tuh beda-beda, Ibu. Ibu dikasih duit 5.000 buat beli lipstik, ambil. 5.000 lipstik apa ambil? Jalan ke warung beli Fanta kulum-kulum. Syukurin dulu.
Pokoknya yang keluar rezeki dari suami, alhamdulillah. Kalau disuruh dagang, kalau disuruh belanja, Neng, besok belanja ya Neng, duit 50.000, beli secukupnya. Ikan peda, sambal, bawang putih, cabai rawit, garam, selesai. Makan ikan peda pakai sambal, makan pakai nasi. Pasti darah tinggi lakinya. Ya iyalah, emosi 50.000 dapatnya begituan doang. Bu, ini karena banyaknya perempuan, saya bahas buat perempuan dulu, boleh ya? Udah laki mah udah Pak, tenang, kita mah urusannya sorga Pak. Nih bener, di neraka paling banyak laki apa perempuan Pak? Emang nih, sian lain mah. Kenapa di neraka paling banyak perempuan? Tahu? Ini model-model begini nih. Bu, kenapa saya bilang laki-laki ini ahli sorga? Nih lihat muka-muka teraniaya tuh. Bu, mau masuk sorga nggak? Ngimpi. Padahal ibadah paling banyak perempuan loh dibanding laki-laki. Sampai ada satu wanita datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, nih kalau dibilang nih, maaf, kalau disebut nama Rasulullah, salawat sama Nabi. Kenapa? Agar hati kita terpaut dengan Rasulullah, biar kita dekat sama Nabi Muhammad. Satu perempuan datang kepada Nabi nanya, wahai Rasulullah, kenapa sholat Jumat wajib hanya untuk laki-laki? Kenapa jihad fisabilillah wajib untuk laki-laki? Kenapa tidak wajib bagi kami perempuan? Kami pun mampu, kami pun sanggup. Rasulullah bilang apa? Wahai para sahabatku, dengarkan pertanyaan daripada wanita ini. Wahai wanita yang ada di hadapanku, sampaikan jawaban ini kepada wanita yang ada di luar sana. Wahai sahabatku, ketahuilah, diwajibkan untuk laki-laki sholat Jumat dan jihad fisabilillah karena mereka memiliki kewajiban seorang laki-laki yang mampu. Tapi seorang wanita tidak harus sholat Jumat, tidak harus jihad fisabilillah, melainkan dia mengurusi suaminya, dia menguruskan rumah tangganya, dia didik anak-anaknya. Itu sama sebagaimana mereka mendapatkan pahala sholat Jumat dan mendapatkan pahala jihad fisabilillah. Dengek tuh, pahalanya banyak. Ngurusin anak, ngurusin suami, ngurusin rumah tangga. Kita laki-laki tahu, perempuan ngurusin begituan udah capek. Betul nggak? Jujur Bu, saya tanya, jawab semuanya. Ibu ngurusin rumah tangga capek apa enggak? Ngurusin anak capek apa enggak? Ngurusin suami capek apa enggak? Makanya Allah kasih keringanan, laki-laki boleh nikah 2, 3, 4 biar perempuan nggak capek-capek. Tadi katanya capek. Saya tanya sekali lagi, ibu ngurusin rumah tangga capek apa enggak? Ngurusin anak capek apa enggak? Ngurusin suami capek apa enggak? Jadi bilang capek, sekarang enggak. Bu, ibu tuh sorga ada di bawah telapak kaki siapa? Ibu. Suami mah enggak ada di bawah telapak kakinya, enggak ada sorga. Terus ibu, sorga ada di bawah telapak kaki, emang ibu bisa masuk sorga lewat kaki sendiri gitu? Enggak bakal bisa lah. Semua pakai cara. Sorga kita suami ada sama siapa Pak? Tetap sama orang tua kita, sama ibu kita. Sorga nggak ada dari istri Pak. Istri madu di akhirat sombong. Tadi tanya sama Allah, Juleha, ada Juleha di sini ada? Berarti umurnya nggak lama lagi deh tuh. Wahai Juleha, kenapa kamu dikasih umur kok nggak sholat? Allah jangan tanya saya dong, suami saya tuh yang nggak pernah tegur-tegur saya.
Tuh Pak, jadi fitnah. Padahal mah kita mau udah capek, mulut udah bebusa nyuruh dia sholat. Makanya Pak, setelah nikah tuh walaupun sekali ngomong, Neng, jangan tinggalin sholat ya Neng. Kenapa? Itu akan menjadi saksi di yaumil kiamat. Bu, I love you. Tuh perempuan mah paling pengennya digituin Pak. Bapak mah kagak ngerti-ngerti aja. Tolong Pak, romantis gitu sama ibu, sayang gitu panggilnya. Ibu dipanggil siapa bapak Bu? Sia. Hah? Semoga akhlak. Bapak dipanggil siapa sama ibu Pak? Bapak na budak. Astagfirullahaladzim. Panggilnya dirubah dong, ya. Nabi mah romantis Pak. Kita laki mah kalah Pak. Nabi SAW adalah laki-laki yang paling romantis. Ada satu waktu Nabi ngelihat keluar rumah, ada anak laki-laki main pedang-pedangan Pak. Lagi main perang-perangan. Makanya kalau ada anak main perang-perangan, laki biarin, lagi jalanin sunnah tuh, ya. Lagi ngejalanin sunnah. Tuh didengar ya, laki-laki mainnya pedang-pedangan. Kalau ada anak kita main masak-masakan anak laki, bahaya. Udah gedenya jadi laki-laki tulang lunak. Paham ya? Begitu saat dimana Siti Aisyah, Rasulullah lagi di rumah Siti Aisyah. Rasulullah lagi di rumah Siti Aisyah, kelihatan Siti Aisyah tuh pengen banget ngelihat anak-anak yang sedang main. Rasulullah datang ke jendela, nengok ngelihat anak-anak lagi pada main perang-perangan, main pedang-pedangan. Rasulullah tanya sama Siti Aisyah, ya Aisyah, mau lihat nggak nih anak-anak lagi main? Mau ya Rasulullah. Bangun buru-buru Siti Aisyah. Siti Aisyah naruh dagunya di pundaknya Nabi. Paham nggak tuh? Siti Aisyah taruh dagunya di pundak Nabi. Ditanya sama Rasulullah, udah belum Aisyah? Belum ya Rasulullah. Beberapa lama ditanya lagi, wahai Aisyah, udah puas belum nontoninnya? Belum ya Rasulullah. 3 kali ditanya, udah puas belum melihat anak-anak main ini? Belum ya Rasulullah. Dari pertanyaan pertama sampai yang ketiga, itu bocah udah pada nggak ada. Udah nggak ada yang main. Tapi Siti Aisyah betah. Kenapa? Pundak seorang suami membuat tenang hati seorang istri Pak. Nintar pulang, ibu taruh di pundak sambil jalan. Itu yang pertama. Yang kedua, berarti Rasulullah romantis nggak? Yang kedua, Rasulullah pulang datang ke rumah Siti Aisyah. Begitu datang ke rumah Siti Aisyah, Rasulullah minta tolong diambilin minum. Begitu Siti Aisyah datang bawa air di gelas di tempatnya, lalu Siti Aisyah ngasih kepada Rasulullah. Kata Rasulullah, tidak ya Aisyah, engkau dulu yang minum. Nggak berani ya Rasulullah, saya nggak berani. Kenapa? Karena laki-laki adalah imam, maka engkau dulu yang minum. Tidak ya Aisyah, engkau lebih dulu yang minum. Diminum karena perintah Rasulullah, diminum oleh Siti Aisyah. 1 teguk, bismillahirrahmanirrahim, 1 teguk, selesai alhamdulillah. Nabi bilang lagi, bismillahirrahmanirrahim, 1 teguk, lalu alhamdulillah. Kata Nabi lagi, bismillahirrahmanirrahim, 1 teguk, alhamdulillah. 3 kali 3 teguk diambil, diserahkan oleh Nabi. Nabi ambil, Nabi putar-putar gelasnya. Yang namanya istri Siti Aisyah takut. Kenapa? Kenapa Rasulullah kok belum mau minum? Yang diliatin dulu. Kenapa? Takut ada kotoran kah? Kalau ada kotoran membuat hati Nabi nggak enak, itu istri berasa dosa besar Bu. Siti Aisyah berani nanya, ya Rasulullah, apakah mau diganti airnya? Ada kotoran ya Rasulullah? Tidak ya Aisyah. Lalu kenapa engkau enggan untuk meminumnya? Tidak ya Aisyah.
Aku sedang mencari di mana engkau meletakkan bibirmu. Aku ingin meminum dari tempat di mana engkau meletakkan bibirmu. Sallu ala Nabi Muhammad. Bapak pernah nggak minum satu gelas sama ibu? Pasti ibu bilang, bapak mah jorok. Tuh. Bu, minum satu gelas sama seorang suami itu berkah. Paham bu? Berkah. Kunci kesuksesan rumah tangga, istri taat, sukses rumah tangganya. Sukses betul-betul. Kenapa? Yang namanya doa seorang istri ngelancarin urusan suami. Bib, tapi urusannya bagaimana? Kita istri ibadah, suami kagak. Tetap harus taat. Taat, nggak ada namanya tunggu suami soleh baru kita istri taat. Enggak. Mau istri tukang maksiat, mau suami ahli maksiat, mau suami tukang menjudi, mau suami setiap kelakuan yang nggak baik, tetap seorang istri wajib taat kepada seorang suami. Kenapa? Karena surga neraka seorang istri tergantung bagaimana dirinya kepada suami. Paham bu? Paham bu? Saya tahu ibu nerima ini berat. Yakin saya 1000%. Ternyata jadi istri perempuan tuh nggak enak ya Bib ya. Kenapa? Riweh. Nggak boleh ini, nggak boleh itu. Iya, kenapa? Karena surga jaminannya seorang suami. Ibu sekarang rapat pakai kerudung. Besok teras rumah lagi nyapu, kerudungnya juga dipakai. Lu mengablak au kemana? Tetangga laki lewat, engkau lagi, mampirlah ilaha illallah. Tutup. Tutup bu, tutup. Maaf, saya ulang di tiap kali saya ceramah. Satu helai rambut seorang wanita dapat memasukkan 4 laki-laki ke dalam neraka jahanam. Yang pertama ayahnya, yang kedua suaminya, yang ketiga paman dari ayah atau dari ibunya, yang keempat anak laki-lakinya. Bu, hati-hati. Ya bu ya. Bib, ya Bib jangan istri mulu dong. Laki bagaimana? Ya mau bagaimana? Orang surga ada kuncinya sama suami. Bu, ada seorang wanita masuk surganya gampang banget bu. Dijadiin bidadari surganya Allah bu. Punya suami bengis jahat. Wah, ngaku Tuhan bu. Siapa bu istri tersebut? Siti? Siti? Sia. Punya suami siapa bu? Siapa bu? Fir'aun. Kok bisa Siti Asia punya suami seorang Fir'aun, tapi kok jadi istrinya bisa masuk ke dalam surga padahal dia bukan nabi? Kok bisa seorang istrinya Fir'aun masuk ke dalam surga? Buah kesabaran dan taat kepada suami. Tuh, taat kepada Allah, taat kepada nabi, kepada suami, surga jaminannya, dijadikan bidadari surganya Allah. Banyak peristiwa tentang bagaimana seorang istri yang dia menjaga kehormatan seorang suami, pasti dia akan mendapatkan kebahagiaan dunia maupun akhirat. Salah satu contohnya, ada sahabat Rasulullah peperangan bareng ikut sama Nabi. Begitu saat dia jalan berperang, dia bilang sama istrinya, wahai istriku, jangan keluar rumah sampai tunggu aku kembali. Ini istri megang amanah dari suaminya. Makanannya disiapin, buat masak disiapin, semuanya disiapin. Begitu dia udah 3 bulan, dia datang, suaminya datang, tanya, bagaimana kabarmu wahai istriku? Sehat, alhamdulillah. Nggak ada muka kesel, nggak ada muka kegundahan, nggak ada. Iya, sehat wahai suamiku. Bagaimana kabar orang tuamu? Aku dengar orang tuaku telah meninggal dunia. Dari mulai sakit aku mendengar kabarnya. Engkau tidak takziah, engkau tidak datang? Tidak. Saat meninggal engkau tidak datang? Tidak. Ini seorang istri memegang teguh wasiat seorang suami, tidak keluar dari rumahnya. Ini suami jadi takut, kalang kabut. Dia datang kepada Rasulullah, dia bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah,
saya punya istri, saya wasiatkan jangan keluar rumah, tunggu sampai saya kembali peperangan. Orang tua sakit, dia nggak jenguk. Orang tua meninggal, dia tidak takziah. Saya telah menjadi suami yang durhaka ya Rasulullah. Apa jawaban Rasulullah? Rasulullah henti sejenak. Saat itu dibicarakan oleh Rasulullah, wahai sahabatku, ketahuilah apa yang dilakukan oleh istrimu telah membuat orang tuanya masuk ke dalam surga karena ketaatan seorang istri kepada suaminya. Tuh, dengar baik-baik, Bu. Bu, Ibu, dengar nggak tuh? Cuman karena taat sama suami, orang tuanya bisa masuk surga, Bu. Bu, mau masuk surga bareng sama bapak nggak? Mau nggak? Bapak mau nggak bareng masuk surga bareng istri? Saya tahu bapak mah dalam hati nggak mau. Kenapa nggak, Debib? Di dunia aja nyusahin, gimana di akhirat? Mudah-mudahan kita semua dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, diberikan keturunan yang saleh-salehah. Amin ya rabbal alamin. Kalau pasangan rumah tangga ini udah baik, putra putri kita pasti akan ngikutin cara kita. Romantis di dalam rumah tangga perlu. Kenapa? Mencontohkan kepada putra putri kita agar mereka taat, sayang kepada pasangannya masing-masing. Sekarang yang saya lagi mau bahas, kenapa orang tua sekarang, kita tahu betul surga ada di bawah telapak kaki ibu, betul? Betul? Siapa yang bicara? Di dalam Al-Quran siapa yang bicara? Allah. Surga itu ada di bawah telapak kaki ibu, Allah yang ngasih tahu. Tapi di akhir zaman gini kayaknya saya bukannya ngeragu dengan ucapan Allah, bukan. Tapi di akhir zaman kayak gini saya ngelihat dengan mata kepala sendiri, surga kayaknya udah nggak ada di bawah telapak kaki ibu. Tahu di mana? Di kuota. Kuota ada, aman. Kuota nggak ada, kiamat. Kenapa? Ulah orang tua, anak dikit pakai handphone, mau makan dikasih, jalan sore, jalan kondangan dikasih handphone, mau tidur dikasih. Tuh orang tua sekarang. Maaf, kita kan pernah jadi anak-anak dulu. Kita kan semua di sini belum tentu orang tua, tapi kita semua di sini adalah anak dari orang tua kita. Betul apa enggak? Belum ngalamin. Yang belum nikah ya belum ngalamin. Tapi yang udah dulu kita punya orang tua, dulu ngedidiknya kita ini luar biasa. 5:30 belum rapi, belum pakai koko, belum pakai peci, belum pakai kain, belum mau jalan ke masjid, habis kita digebukin. Betul nggak Pak? Orang tua sekarang nggak ada yang begitu Pak. Maghrib wajib masuk ke masjid. Sekarang Masya Allah masih di depan TV nonton YouTube. Betul nggak? Yang salah siapa? Yang salah siapa? Emaknya loh. Dulu kita, maaf, kita flashback sedikit boleh ya? Kita ingat masa lalu sedikit boleh ya? Ibu, bapak pernah nggak ngerasain? Dulu kan nggak ada handphone. Dulu ada handphone nggak? Antara kita sama orang tua deket nggak? Makanya sampai sekarang kita sama orang tua takut. Betul nggak? Kenapa? Yang pertama, saat kita mau makan, orang tua, Masya Allah luar biasa. Sayangnya sama kita bukan main. Sampai saking sayangnya jadi gila. Pernah nggak kita gila karena orang tua? Orang tua pernah nggak gila karena anak? Pernah. Nih saya ingetin. Dulu bapak pernah nggak nyuapin anak? Pernah. Bapak inget nggak dulu disuapin sama bapaknya bapak? Naik sepeda, inget lagi naik sepeda roda 3, roda 4, muter-muter, bapak yang nyuapin, nak sini nak, nih isi bensin dulu nak, isi bensin. Tuh dia gila nggak tuh orang tua? Anak sendiri dikata mesin 4 tak. Orang tua perempuan nyuapin kita, nak sini nak, buka mulutnya, nih pesawat mau masuk goa. Ngeng. Sejak kapan pesawat bunyi ngeng? Gila dah. Tuh orang tua kita dulu. Sekarang mau dikasih makan, dikasihnya. Dulu silaturahmi sama tetangga tiap hari. Pagi dorong anak roda 3, pakai sepeda family, ingat gak?
Dipencet ada yang tetot, ada yang gitu ya. Ada yang musik ya. Itu didorong sambil ngomong sama tetangga, ya Allah cantik bener anaknya. Ini juga ganteng. Ya Allah mudah-mudahan besok kita jadi jodoh ya besanan. Tuh. Sekarang ada ngelihat emak-emak begitu tuh. Naik sepeda kanan kiri gitu gendong bawa anak gitu ada. Susah sekarang. Mau makan dikasih. Handphone berhenti. Makanan habis. Handphonenya berhenti apa enggak Bu? Jalan terus. Jalan terus. Maaf. Besok boleh dicoba. Anak lagi dikasih makan. Terus dikasih nonton YouTube. Maaf. Jangankan nasi. Selop ditaruh depan mulutnya insya Allah digigit Bu. Memang jujur Bu. Karena matanya nggak bakal ngelihat ke tangan ibu. Yang dilihat fokusnya ke hand. Ibu kalau jalan kondangan dulu Pak. Kita diajak kondangan sama orang tua mah sadar diri. Begitu dia bawa kondangan sama orang tua. Begitu sampai di tempat duduk. Ada 2 yang kosong. Nah tunggu sini sebentar ya. Ibu ambilin es krim. Ini ibu ambil es krim. Nina makan es krimnya. Tunggu sini ya jagain tas ibu. Ibu mau ngambil makan. Anteng nggak tuh anak? Es krim dulu mah dikasih es krim. Sekarang itu anak disuruh kasih es krim apa dikasih handphone? Beda nggak? Saya mau tanya Bu, alasan anak dikasih handphone terus apa sih Bu? Biar apa sih? Apa? Biar? Saya kasih amalan biar anak anteng mau. Mau nggak? Cekek. Anteng banget itu anak. Bu, Pak, anak kecil itu nggak bakal anteng. Dia lari-larian wajar, namanya juga anak. Dia nggak bakal berhenti main kecuali dia bosen. Tuh anak kecil, tuh lo lihat aja tingkahnya begitu. Nggak ada apa-apa dia ketawa sendiri. Udah pantas aja anak segitu coba bapak lari-lari begitu tuh. Hehehe, di KTP. Makanya orang tua dapat sorganya tuh bisa tergantung anak bagaimana kita ngedidiknya. Bagaimana cara kita ngedidik anaknya? Iya tergantung. Dulu anak nih, saya mau tanya, kenapa saya bilang orang tua dulu tuh lebih gila daripada yang sekarang? Orang tua dulu gila. Yang saya pengen tanya, Bu, ibu persering mandiin anak kan? Kenapa abis dimandiin dikotorin lagi? Pakai bedak sampai celemotan begitu. Apa alasannya? Biar apa? Itu bedak wangi nggak? Dipakai dikit. Kenapa harus celemotan begitu? Sampai ke buah kesemek. Maaf kalau dia lagi sehat nggak apa-apa. Kalau lagi pilek bagaimana tuh dia? Bergaris-garis ke sini-sini. Bener nggak? Gila nggak orang tua dulu? Yang ketiga, saat anak lagi dimandiin orang tua dulu, wah gila bukan main. Ditaruh di dalam bak, dipegangin umur 4 bulan, lagi lucu-lucunya kena Dedek Azril umur berapa? Teh Natali berapa? 11 bulan, masih di bak. Di mana? Mandi sendiri. Makali 11 bulan mandi sendiri. Apa? Di kursi kena air gerak-gerak nggak? Lucu nggak? Ngelihatnya seneng nggak? Timbul nggak gila? Timbul gila lu ngelihat anak begitu. Yang namanya anak ditaruh di bak, ketemu air ciplak-ciplakan wajar. Dia ketemu air begitu dipukul, airnya loncat, ada suaranya. Anak kecil, ibu, bapak pernah udah dewasa, udah berakal di depan ember begitu-gitu. Kalau kita begitu, demi Allah dikata orang tua gila kita. Anak kecil begitu mah pantas. Kenapa? Mainan. Saking lihat anak begitu, orang tua jadi gila. Ada lagunya tuh anak lagi mandi. Hafal nggak? Bebek mandi di pakai sabun. Orang gila nggak? Anak sendiri dibilang bebek. Lagi juga sejak kapan bebek mandi pakai sabun? Gila nggak tuh? Siapa? Lu. Tuh orang tua kita tuh begitu. Bisa kebayangkan
Setelah mandi, taruh perlak, anak ditaruh sambil dielap. Ini anak dibedong, bener. Lagi dibungkus, begitu dibuka, wah tangannya lega banget. Dia bergerak lagi, dia lucu lagi. Kita pegangin sisir, kita pegangin yang lain-lain. Ambil minyak telon, kita lapin. Makin bertingkah tuh anak, betul. Yang namanya tangan dewasa kan kasar, ketemu kulit baby, baby kan geli. Begitu di minyak telon ini dipakein bedak, makin tingkah. Karena kelihatan begitu, orang tua jadi gila. Ada lagunya, mungkin orang Garawangi ada yang tahu ini ciptaan siapa. Sampai sekarang saya nggak tahu siapa penciptanya. Nang ning ning nang, nang ning ning nang. Siapa penciptanya ini lagu ini? Ada nggak? Nggak ada yang tahu, masih misteri. Siapa pencipta lagu ini? Ini lagu ada lanjutannya Pak Bu. Nang ning ning nang, nang ning ning nang. Anak siapa? Anak siapa tuh? Yang mandiin dia, yang minyakin, yang bedakin dia. Dia tanya anak siapa? Anak siapa? Orang, masa anak tetangga? Betul nggak? Orang tua kita dulu begitu, akalnya pendek. Maaf ya, saya sebut PA itu bukan gila, pendek akal, nggak nyampe. Kenapa? Karena kita tuh nggak mikir. Yang kita lihat ya udah begitu, ya udah yang gitu yang kita hibur. Kenapa? Karena itulah Allah berikan kemuliaan kepada sosok bayi yang baru lahir dalam keadaan disucikan oleh Allah. Pantes mau apa aja. Makanya jauhin anak dari handphone, ingetin sholat, ingetin Quran. Itu yang akan menyelamatin kita dunia maupun akhirat, insya. Syukur kepada Allah, tanam iman di dalam rumah tangga, taat kepada suami, dan juga didik putra putri kita mengenal Allah dan Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang disampaikan di malam ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan mudah-mudahan kita pulang dari tempat ini, semua keluarga kita dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Diberikan keturunan yang saleh-salehah, khususnya sahibul hajat beserta keluarga. Allah berkahkan di dalam hidupnya, Allah luaskan di dalam segala rezekinya, Allah berkahkan di dalam usahanya. Amin ya rabbal. Dan Allah berikan keistiqamahan di dalam beribadah kepada Allah. Amin ya rabbal. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikianlah ceramah yang beliau sampaikan, semoga bermanfaat dan menjadi barokah bagi kita semua, dan semoga kita dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih sudah menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.